Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Masito, NIM A1F018041, mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan menjawab pertanyaan sebagai bahan ujian tengah semester genap yang telah diajukan oleh Ibu Nur Wijayanti STPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Komunikasi yang efektif merupakan penyampaian pesan yang terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan pengirim pesan. Komunikasi yang efektif dapat terlaksana apabila komunikator dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada komunikan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang disampaikan mendapatkan feedback dari komunikan. Karena alasan-alasan tersebut, maka komunikasi yang efektif harus dilaksanakan menggunakan bahasa yang baik dan jelas sehingga mudah dipahami oleh komunikan. Sebagai contoh komunikasi yang efektif, misalnya seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya. Beliau menyampaikan tugas tersebut melalui penanggung jawab kelas. Kemudian, penanggung jawab kelas menyampaikan apa yang telah ditugaskan oleh dosen kepada teman-temannya. Dalam menyampaikan tugas, penanggung jawab kelas menyampaikannya dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga teman-temannya memberikan feedback berupa pertanyaan apabila dirasa ada tugas yang kurang jelas dan persetujuan apabila sudah mengerti. Kemudian, contoh kasus komunikasi yang tidak efektif. Misalnya, ada seorang ketua organisasi sedang menjelaskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh organisasinya. Di hadapan para anggota, ketua organisasi tersebut menjelaskan dengan bahasa yang sulit dipahami, seperti bertele-tele dan terlalu banyak menggunakan bahasa ilmiah, sehingga anggotanya tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ketua tersebut. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi atau mengganggu proses terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan mempersulit pengiriman pesan, pemahaman, dan feedback terhadap pesan yang dikirimkan. Secara garis besar, hambatan komunikasi ada 4, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, dan hambatan lingkungan. Saya akan memberikan 2 contoh hambatan komunikasi saya akan memberikan 2 contoh kasus dari satu hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal. Contoh yang pertama, seseorang yang introvert cenderung pemalu, dan apabila bertemu dengan orang lain dan dia dipaksa untuk membuka percakapan, dia cenderung akan gugup, bingung, dan tidak tahu harus membicarakan apa. Karena seorang introvert itu memang cenderung pemalu dan tidak banyak bicara. Hal tersebut menjadi hambatan besar baginya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contoh yang kedua, ada seorang mahasiswa yang telah selesai mengikuti ujian. Dia telah mendapatkan hasil atau nilai dari ujian tersebut. Betapa kecewanya dia ketika mengetahui hasil yang ia dapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal ia telah berusaha dengan sangat keras belajar setiap pagi dan malam untuk mereview materi-materi yang akan diujikan. Ketika orang tuanya mengetahui hal tersebut, orang tuanya sangat marah. Orang tuanya memarahi ia karena dianggap dia hanya bermain-main dan tidak serius. Tentunya mahasiswa tadi merasa sedih,
marah, dan kecewa terhadap diri sendiri. Lalu ketika ada temannya yang menanyakan bagaimana hasil ujiannya, ia merasa tersinggung karena ia pikir temannya itu ingin merendahkan dia karena hasil ujiannya jelek, padahal temannya tersebut tidak memiliki niat apapun selain hanya ingin mengetahui. Karena terdapat konflik di dalam dirinya, itu menjadi hambatan komunikasi antara dia dan temannya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kepribadian unggul. Menurut saya, kepribadian unggul seorang pelamar pekerja diantaranya memiliki visi yang jelas. Seorang karyawan atau pegawai harus pandai menyusun strategi dan memiliki sikap yang jelas sehingga dia akan mudah dalam pekerjaannya. Yang kedua, mampu bekerja di dalam tim. Sebuah perusahaan berisi banyak orang. Tentunya, semua pegawai harus mampu bekerja di dalam tim, bukan bekerja sendiri-sendiri, karena perusahaan merupakan organisasi yang terdiri dari banyak orang. Yang ketiga, berani tampil beda. Calon pegawai yang memiliki sikap berani tampil beda menjadi nilai lebih, karena seseorang yang berani tampil beda biasanya memiliki segudang kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itulah yang diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat, serba bisa. Seseorang yang serba bisa akan mudah beradaptasi di mana saja. Perusahaan juga membutuhkan orang yang serba bisa, karena orang tersebut harus bersedia keluar dari perannya untuk melakukan apa saja yang diperlukan perusahaan. Dengan kemampuannya yang serba bisa, pegawai tersebut dapat menolong orang lain. Dari poin yang telah saya sebutkan, ada satu poin utama yang saya rasa saya sudah memilikinya, yaitu serba bisa. Saya cenderung ingin tahu akan segala hal, sehingga itu membuat saya ingin belajar terus dan ingin serba bisa, ingin bisa melakukan hal apa saja. Karena menurut saya, ketika seseorang itu bisa melakukan apa saja, ia tidak akan kesulitan dimanapun ia berada. Dan tentunya, karena kemampuan serba bisanya itu, saya rasa saya dapat menolong orang lain. Kemudian, poin yang belum ada pada diri saya yaitu bekerja di dalam tim. Menurut saya, bekerja di dalam tim itu sangat menyulitkan untuk saya, karena saya lebih suka bekerja sendiri, karena ketika saya menghadapi masalah atau saya harus mencapai tujuan tertentu, saya dapat dengan bebas memikirkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, terlepas dari pandangan dan perasaan orang lain. Karena apabila saya mempertimbangkan pandangan dan perasaan orang lain, justru saya yang ikut terpengaruh oleh pandangan orang tersebut, sehingga saya lebih menyukai bekerja sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan saya juga suka bekerja di dalam tim ketika ada proyek-proyek tertentu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.